Episode 4 dimulai dengan Sehyun yang dituduh membunuh seekor kucing. Pemilik bisnis lokal yang sebelumnya menegur Sehyun karena memberi makan kucing-kucing itu kini memberitahu seorang polisi bahwa Sehyun pasti telah membunuh kucing itu. Tentu saja, argumen itu tidak berdasar dan Sehyun pergi. Sehyun tiba di tempat kerjanya dalam suasana hati yang buruk. Ia kemudian mendapatkan telepon dari Jung Hyun yang memberitahu bahwa mereka telah menangkap seorang tersangka berkat informasi tentang kendaraan besar. Sehyun bergegas ke kantor polisi dan memberikan laporan analisis tanah kepada Jung Hyun. Ia mengatakan bahwa laporan itu membuktikan bahwa lokasi pembunuhan berbeda dari tempat mayat yang dia temukan, yang menunjukkan foto-foto truk putih yang terekam melalui rekaman CCTV. Truk itu terlihat di dekat restoran tempat Lee Yeon-ju kemudian terlihat. Sehyun kemudian meminta untuk bertemu dengan pelaku. Jung Hyun dengan berat hati setuju dan mereka masuk ke ruang interogasi. Sehyun tampak lega saat melihat wajahnya. Kemudian, Jung Hyun dan Chang Jin menginterogasi tersangka yang bernama Kwon Hyung Jo. Tersangka bersikeras bahwa dia bukanlah pria yang ada di foto restoran tersebut. Dia mengakui bahwa sebagai pengantar barang, dia sering mengantar boneka seks yang mirip dengan orang sungguhan. Polisi lain mengonfirmasi bahwa boneka-boneka ini ditemukan di gudangnya. Chang Jin menanyainya tentang penguntitan tersebut, tetapi hal ini berujung pada perkelahian. Karena Hyung Jo terluka, ia menuntut agar polisi meminta maaf. Namun, Jung Hyun bertanggung jawab dan menolak membiarkan Chang Jin berlutut. Ia juga mengingatkan tersangka bahwa meskipun ia mungkin bukan pembunuh, ia adalah seorang penguntit. Di dalam, Choi Jung-soo, atasan Jung Hyun, menegur Jung Hyun dan timnya. Jung Hyun setuju untuk memperbaikinya melalui pengarahan publik kepada para wartawan tentang kasus tersebut. Saat sedang mengerjakan pengarahan, Chang Jin dan yang lainnya menemukan rekaman CCTV dari minibus yang ditumpangi Sehyun dan Mino dalam perjalanan pulang. Mereka melihat seorang pria berpakaian sama dengan Hyung Jo yang terus mengawasi kedua dokter itu lalu mengikuti mereka keluar. Jung Hyun kemudian memimpin pengarahan publik tentang kasus pembunuhan tersebut. Ketika para wartawan mulai menghujaninya dengan sebuah pertanyaan, ia terdiam. Tiba-tiba Sehyun berada di sampingnya. Ia mengambil alih pengarahan dan memberitahu para wartawan bahwa sidik jari yang sama ditemukan di dalam kedua kasus pembunuhan tersebut, yang menjadikan ini sebagai pembunuhan berantai. Dia bahkan menyebut pelaku sebagai manusia sampah. Tuan Choi melihat ini di TV-nya dan tanpa kecewa. Kita juga melihat seorang gadis kecil bernama Seun di rumahnya. Ketika Sehyun meninggalkan aula, ia mendapatkan telepon marah dari bosnya. Namun ketika ia setuju untuk menyelesaikan kasus Nam Seung Hyuk seperti yang diinginkannya, bosnya pun terdiam. Ia kemudian menyuruh bosnya untuk menyiapkan kantor forensik di Yongchon agar ia dapat menangani kasus tersebut bersama Jung Hyun. Di tempat Minato, seorang pelanggan yang marah menyerbu toko Tuan Choi dan menuntut pengembalian uang atas pakaian yang telah rusak. Tuan Choi setuju untuk membayarnya, tetapi sikapnya segera berubah menjadi jahat. Wanita itu mencoba pergi tetapi Tuan Choi menariknya kembali.